Semangat pagi, salam sukses tanpa batas, be master to be a winner. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ato. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah video presentasi dengan menggunakan gadget kita, yaitu HP Android ataupun iPhone kita, gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat video tutorial presentasi dengan menggunakan aplikasi atau software yang kita instalasi di PC komputer ataupun laptop kita. Nah, sekarang kita menggunakan handphone kita. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan, tidak memiliki PC komputer ataupun laptop, tetap bisa membuat sebuah video presentasi atau video tutorial. Nah, ada beberapa aplikasi yang wajib teman-teman instalasi di handphone masing-masing, baik itu Android, bisa di-download nanti di Google Play Store, ataupun di iPhone bisa di application store-nya. Setidaknya ada 4 aplikasi yang perlu kita instalasi. Yang pertama adalah aplikasi perekam layar. Untuk video tutorial kali ini, saya menggunakan aplikasi yang bernama X Recorder. Nah, teman-teman nanti bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, itu banyak. Yang mungkin sebenarnya teman-teman juga sudah install dan sudah pernah pakai gitu. Jadi terserah, bebas aja. Tapi untuk di sini saya menggunakan X Recorder. Yang similar atau sama dengan ini ada, saya rekomendasikan Do Recorder, itu juga bisa. Yang kedua adalah aplikasi PowerPoint atau pembaca slide PowerPoint. Nah, ini juga wajib teman-teman instalasi. Yang ketiga adalah aplikasi editing video. Di sini saya merekomendasikan KineMaster. Tapi untuk video tutorial ini yang saya pakai, atau di handphone saya ini yang saya pakai, sebenarnya adalah KineMaster yang tidak berlisensi. Jadi ketika hasilnya nanti setelah jadi, itu biasanya akan ada watermark. Karena memang sebenarnya kalau untuk editing video, saya sendiri pribadi, saya tidak menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Jadi ketika saya sudah melakukan perekaman layar di handphone saya ini, nanti akan saya pindahkan ke PC saya akan editing dengan menggunakan software yang ada di komputer atau di laptop, seperti Adobe Premiere ataupun Camtasia yang kemarin kita sudah belajar. Itu lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau teman-teman seperti tadi saya bilang tidak punya PC komputer ataupun laptop, teman-teman bisa menggunakan video editing aplikasi seperti KineMaster, Power Editor, atau yang lainnya yang mungkin teman-teman lebih familiar, bisa pakai yang lain, sama saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah aplikasi cadangan atau tambahan, yaitu PDF Reader. PDF Reader ini sebenarnya hanya untuk menjaga-jaga kalau teman-teman nanti tidak bisa membuka aplikasi PowerPoint gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi PDF Reader ini. Oke, sebelum kita melakukan presentasi, yang pertama kita lakukan adalah melakukan setting di aplikasi perekam layarnya dulu. Jadi kita buka aplikasi perekam layarnya seperti ini, ada iklannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada kotak orange seperti ini, lalu ada angka berjalan, itu artinya saya sedang melakukan perekaman layar gitu ya. Kotak ini tandanya kalau saya klik nanti itu akan berhenti. Jadi kalau nanti posisi start itu akan bentuk segitiga. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah aktifkan, biasanya dia akan muncul di bagian depan seperti ini teman-teman. Tuh ya. Jadi sama aja. Jadi dia nanti akan bisa muncul di bagian depan. Nah, sebelum kita melakukan perekaman layar, teman-teman bisa setting dulu, setting audio. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, saya sudah banyak melakukan perekaman layar untuk handphone yang ini ya. Jadi kebetulan memang handphone yang ini memang saya gunakan khusus untuk membuat video tutorial mewarnai gambar yang nantinya saya upload di YouTube anak saya gitu. Nah, ini teman-teman perlu melakukan sebuah setting. Setting apa? Setting audio eksternal dan internal, sama seperti kemarin kita menggunakan Camtasia. Jadi pertama-tama teman-teman harus melakukan setting. Nah, caranya adalah settingnya masuk di menu setting yang ada di bagian bawah berbentuk gerigi ini. Lalu ke audio setting, pilih internal dan mikrofon. Jadi internal itu nanti untuk merekam video yang ada di dalam gitu ya, untuk merekam video yang ada di dalam. Kalau mikrofon untuk merekam suara yang datang dari luar gitu ya. Nanti ketika ada permintaan untuk memberikan permission, maka teman-teman bisa melakukan permission. Biasanya permintaannya seperti ini ya. Masuk ke aplikasi info seperti ini, aplikasi info yang ada di Android teman-teman ataupun yang ada di iPhone-nya. Lalu ke bagian pilih aplikasinya apa. Aplikasinya kalau saya menggunakan X Recorder, saya pilih permission, lalu saya pilih mikrofon. Lalu saya ketik allow only while using the app. Jadi setiap kali saya menggunakan, secara otomatis sudah tersetting gitu ya.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Kalau sudah melakukan penyetingan, teman-teman tinggal melakukan perekaman. Nanti di bagian kolom yang orange ini yang tadi saya bilang, itu nanti teman-teman tinggal klik start. Setelah klik start, teman-teman sekarang siap melakukan sebuah perekaman presentasi. Lalu yang kita lakukan adalah membuka si aplikasi PowerPoint-nya seperti ini. Jadi ini di sini saya menggunakan contoh materi 5 aturan dasar penjualan sama seperti dalam video Camtasia kemarin. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika slide-nya sudah dibuka seperti ini, maka di bagian atas itu ada judul 5 aturan dasar penjualan gitu ya. Lalu ada gambar pensil. Pensil ini artinya bisa diedit. Gambar cloud, awan ini kita bisa simpan nanti di Google Drive atau di akun-akun cloud kita. Ada kolom, ada gambar loop gitu ya, kaca pembesar, itu nanti untuk memperbesar si slide-nya. Lalu ada kolom atau ada gambar layar. Nah, ini untuk memperbesar nanti posisi si layar menjadi slide gitu ya. Dan ada kolom sharing, lalu ada titik 3. Lalu yang kita lakukan adalah kita klik tombol memperbesar layar ini. Secara otomatis layarnya akan berubah seperti ini teman-teman. Menjadi bentuk slide. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan presentasinya. Jadi seolah-olah ini saya melakukan presentasi. Nantinya video bagian presentasi ini yang akan kita ambil. Jadi yang tadi penjelasan saya di depan-depan itu sebenarnya, atau yang saya klik tadi saya pilih-pilih dulu itu yang terekam, itu nanti akan kita buang dan kita potong. Jadi yang kita akan ambil nanti bagian prosesi pada saat saya sudah masuk presentasi sampai saya mengakhiri presentasi. Saya akan memberikan contoh misalnya seperti ini. Semangat pagi, salam sukses tanpa batas, be master to be a winner. Jumpa lagi dengan saya Kang Ato. Pada kali ini saya akan memberikan video pelatihan buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru bergabung sebagai distributor di MSI. Nah, sebelum saya menyampaikan isi materinya pada hari ini, saya ucapkan lebih dulu selamat kepada teman-teman yang baru bergabung sebagai new distributor MSI. Nah, pastinya teman-teman masuk sebagai new distributor punya keinginan untuk menjadi sukses dan ingin agar apa yang teman-teman lakukan di sini mendatangkan profit. Nah, teman-teman perlu ketahui menjadi seorang distributor tidak jauh-jauh dari apa yang namanya penjualan, atau nggak akan pernah jauh dari kata menjual. Apa yang perlu kita jual yaitu produk bisnis kita. Di sini bisnis kita adalah MSI, maka kita perlu menjual produk kita, bisnis MSI. Tapi bagaimana cara menjualnya? Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah materi yang berjudul 5 aturan dasar penjualan. Oke, materi ini adalah materi pembinaan dari master khusus buat teman-teman yang ada di level new distributor MSI. Oke, nah apa sih yang namanya jualan? Jualan itu adalah suatu aktivitas terpenting dalam sebuah bisnis. Perhatikan kata-katanya, aktivitas terpenting. Nah, teman-teman bisa memproduksi sebuah produk, teman-teman bisa mempackaging sebuah produk dengan begitu baik, tapi kalau teman-teman tidak bisa menjualnya, maka sama saja bohong, tidak akan mendatangkan profit, tidak akan membuat usaha dan bisnis kita makin berkembang. Bla 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 sampai selesai. Kalau sudah selesai, tutup dengan salam. Misalnya saya akan sampaikan, demikian presentasi dari saya, gitu ya. Demikian presentasi dari saya, salam sukses tanpa batas, be master to be a winner. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jadi kalau teman-teman membuat presentasi dengan menggunakan si PowerPoint ini, teman-teman tinggal geser ke kiri, maka animasinya akan keluar satu-satu sesuai dengan animasi yang saya buat di dalam slide PowerPoint-nya seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai melakukan perekaman layar seperti ini, jadi sudah, nah seperti ini terakhir misalnya, kalau sudah selesai melakukan perekaman layar seperti ini, teman-teman cukup aktifkan lagi nih yang di bawah ini nih. Nah, si gambar di bawah ini. Nah, sini kan ada pilihan tuh untuk pause atau untuk stop. Nah, kalau sudah pilih stop, teman-teman tinggal lihat nih di aplikasi recordernya. Nih seperti ini, sudah ada nih file yang paling atas ini. Ini sudah ada video yang tadi sudah saya record. Coba kita dengerin sama-sama ya. Semangat pagi, salam sukses tanpa batas, be master to be a winner. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ato. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah video presentasi dengan menggunakan
gadget kita, yaitu melakukan HP Android ataupun iPhone kita, gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat video tutorial presentasi dengan menggunakan aplikasi atau software. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah punya file satu di atas. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu mengedit dengan menggunakan KineMaster. Nggak perlu. Kenapa? Teman-teman bisa langsung mengirimkannya kepada saya. Jadi tinggal klik tombol sharing, tinggal sharing ke WhatsApp saya gitu ya. Tinggal klik sharing ke WhatsApp. Tapi kalau nanti kapasitasnya terlalu besar, sharing aja melalui email sesuai dengan alamat email yang saya sudah japri ke teman-teman masing-masing. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen editing sendiri, silakan teman-teman nanti melakukan proses editing dengan menggunakan video editing yang sudah teman-teman kuasain. Pada hal ini, saya misalnya menggunakan KineMaster gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan ke KineMasternya videonya, lalu lakukan proses pengeditingan, mau ditambah intro sendiri, mau ditambah outro sendiri, mau ditambah foto sendiri gitu, boleh aja. Tapi kalaupun misalnya teman-teman merasa bahwa saya nggak punya waktu deh untuk men-setting atau kurang paham men-setting mengediting video, maka teman-teman langsung kirim aja video mentahan hasil screen recorder dari handphonenya, hasil presentasinya ke saya, nanti saya akan coba bantu edit. Nah, kira-kira itu aja tutorialnya pada kali ini untuk proses pembuatan video presentasi dengan menggunakan perekam layar yang ada di handphone. Jadi kalaupun teman-teman tidak punya PC komputer ataupun laptop, sebenarnya teman-teman tetap bisa membuat sebuah video tutorial yang bagus, yang baik, yaitu dengan menggunakan handphone masing-masing gitu ya. Kira-kira itu aja dari saya. Tutorialnya semoga bermanfaat. Silakan berkreasi, selamat membuat video presentasinya sesegera mungkin, dan be master to be winner. Salam sukses tanpa batas.